Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun an tattaqullah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi badan yang sehat. Dengan badan yang sehat kita melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menuju tempat yang mulia ini. Ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bentuk syukur itu sehingga kita hadir di tempat ini. Oleh sebab itu mari kita basahkan lisan kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam hendaknya selalu kita lantunkan, kita basahkan lidah kita untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang menyanjungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti orang itu berterima kasih dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah tanda bahwa dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta, orang yang selalu terpaut hatinya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan ini juga khatib mewasiatkan kepada kita semua, mari kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita, berarti di hati kita sudah tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita yakin tidak ada yang bisa memberikan kekuatan baik jasmani maupun rohani sehingga hati kita terpaut ingin hadir ke tempat-tempat ibadah, hadir di majelis ilmu, hadir di masjid mendengarkan ceramah agama atau membacakan ayat suci Al-Quran, itu tidak lain karena kita punya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan takwa. Kita diberikan potensi yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita bisa memandang. Jika kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itulah bentuk ketakwaan kita. Intisalul awamiri wajtinabun nawahi. Punya potensi, punya kesehatan, punya jasmani, punya tangan, punya kaki, dan semua anggota tubuh kita gunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu orang bertakwa. Sebaliknya, potensi yang ada di dalam dirinya tidak dia lakukan, tidak ia langkahkan kakinya menuju tempat yang diharamkan Allah. Tangannya tidak digunakan untuk melakukan perbuatan yang membuat Allah murka kepadanya, berarti dia mampu meninggalkan perbuatan yang membuat Allah murka kepadanya. Ini juga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat takwa itu kembali kepada diri kita. Inna akramakum indallahi atqakum.
orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kita kali ini di Jumat yang terakhir di bulan Zulhijjah. Ini merupakan Jumat terakhir kita di tahun 1444 Hijriah. Berarti sebentar lagi, minggu depan atau Jumat depan kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Menandakan bahwa waktu terus berjalan. Putaran jam tidak bisa dihenti. Ini menandakan bahwa hidup kita terus berjalan dan mengarah ke arah kematian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah penetapan tahun baru Hijriah, ditetapkan pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an. Kenapa ditetapkan tahun baru Hijriah? Karena pada saat itu timbul polemik, timbul masalah. Setiap kali surat menyurat yang dilayangkan oleh gubernur kepada khalifah tidak dicantumkan tahun berapa, hanya dituliskan tanggal dan bulan, sehingga secara administrasi ini tidaklah bisa dibenarkan, tidak bisa ditentukan mana surat yang datang duluan dan mana surat yang datang belakangan, sehingga timbul permasalahan semacam ini. Lalu Khalifah Umar sebagai khalifah mengumpulkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk merumuskan dan menetapkan tahun baru Islam. Setelah dikumpulkan para sahabat, lalu timbullah masukan atau pendapat para sahabat yang ingin menentukan tahun baru Hijriah itu dimulai dari kapan. Ada sahabat yang berpendapat, bagaimana jika kita tetapkan tahun baru Islam itu dimulai sejak Rasulullah SAW dilahirkan? Mengingat Rasulullah SAW dilahirkan dan diwafatkan di tanggal dan di bulan yang sama. Rasul dilahirkan pada 12 Rabiul Awal dan Rasulullah SAW diwafatkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga kata para sahabat, jika kita tetapkan ini sebagai tahun baru Hijriah, berarti kita bisa merayakan Maulid dan mengenang wafatnya Rasulullah SAW pada saat yang sama. Pada saat usul yang pertama ini, para sahabat rata-rata sepakat karena dia begitu cintanya kepada baginda Muhammad SAW. Tetapi dari beberapa banyak pendapat itu, ada salah seorang sahabat yang tidak setuju. Kenapa mereka tidak setuju? Karena ini dia mengingat sejarah masa lalu, bagaimana agama-agama Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Karena dia menganggap dan menetapkan tahun baru Masehi itu dimulai sejak lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga pendapat ini ditolak dan tidak diterima oleh para sahabat. Kemudian timbullah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua menyebutkan bagaimana jika tahun baru Hijriah itu kita mulai sejak turunnya Al-Quran, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Karena pada saat itu merupakan momen yang sangat berharga bagi umat Islam. Kita mendapatkan kitab yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Dan pendapat yang kedua ini pun ditolak oleh para sahabat. Kemudian timbul pendapat yang ketiga. Bagaimana jika tahun baru Hijriah itu kita mulai sejak Rasulullah SAW diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada tanggal 27 Rajab. Para sahabat mengingat bahwa ini merupakan momen yang sangat berharga bagi umat Islam. Pada saat Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan pendapat yang ketiga pun ditolak oleh mayoritas para sahabat. Lalu timbullah pendapat yang keempat yang diprakarsai oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sahabat Ali mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana
jika tahun baru Hijriah itu kita mulai sejak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Sehingga pendapat yang keempat ini mayoritas para sahabat sepakat dan semua ditetapkan, sehingga ditetapkan tahun baru Hijriah itu adalah dimulai sejak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa ditetapkan tahun baru Hijriah sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah? Hal ini bukan hal yang biasa dan ini bukan sesuatu yang tidak ada maknanya. Mengingat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah memiliki momen yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia dan mengemban misi yang begitu besar. Karena Rasulullah hijrah bukan hanya sekedar fisik. Kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dia mengemban amanah yang begitu besar. Dia ingin mengubah peradaban manusia yang dulunya penuh keterbelakangan menjadi manusia yang penuh peradaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah kota Madinah. Dia ingin mengubah konsep kabilah menjadi konsep ummah. Yang mana kita lihat di dalam Al-Quran disebutkan, kuntum khaira ummah. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu itu adalah sebaik-baik umat. Sehingga konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terapkan di kota Madinah. Yang awalnya kota Madinah yang penuh dengan keterpurukan, yang memiliki konsep kabilah, konsep kaum, konsep hizbun, sehingga diubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi konsep ummah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat dari konsep ummah ini, kalau kita lihat di dalam bentuk asal katanya, ummah itu berasal dari kata Ibrani yang diambil dari kata alif dan mim, kemudian dijadikan dalam bentuk bahasa Arab. Dari alif dan mim timbul kata ummun. Yang ummun kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ibu. Ibu adalah simbol kasih sayang. Ibu itu adalah memiliki cinta yang sejati. Tidak ada yang bisa melebihi cinta ibu kepada anak-anaknya. Kemudian dari kata alif dan mim timbul kata amamah yang memiliki makna berkemajuan dan berperadaban. Kemudian dari kata alif dan mim timbul kata imamun yang memiliki makna pemimpin, yakni pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan. Kemudian dari kata alif dan mim timbul kata makmum. Makmum itu adalah rakyat yang patuh kepada pemimpinnya, rakyat yang cinta kepada pemimpinnya. Kemudian dari alif dan mim itu timbul kata amamah, imamah, yakni kepemimpinan. Adanya pemimpin, adanya makmum, sehingga timbullah konsep kepemimpinan. Itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dia ingin mengubah peradaban manusia. Jika dalam suatu komunitas, dalam suatu negara, dalam suatu kelompok dia memiliki 5 konsep ini, maka itulah yang disebut dengan umat. Yang pertama, dia memiliki kasih sayang, memiliki cinta yang sejati di antara umat manusia, di antara suatu kelompok. Kemudian di antara kelompok itu ada seorang pemimpin. Pemimpin itu dicintai oleh masyarakatnya karena dia memiliki sikap yang adil dan amanah. Sehingga timbullah masyarakat yang cinta kepada pemimpinnya, sehingga timbullah sistem pemerintahan, sistem masyarakat yang penuh keadilan dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah konsep hijrah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dia ingin menjadikan umat manusia ini penuh dengan peradaban dan penuh visi misi daya ke depan yang bisa mengubah, menjadikan kita sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga
dengan berubahnya tahun kita lebih bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.